Ya, shalom saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Di hari ini kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hari Minggu 23 Juni tahun 2024. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal ketiga ayat pertama. Satu ayat saja. Bunyinya demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan ini satu ayat saja untuk kita dengar dan kita akan mau melihat makna dan kedalamannya bagi kita di hari ini. Bahwa firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu ini mempunyai makna yang besar bagi jemaat Tuhan di akhir zaman. Dan dari ayat ini saya memberikan tema hidup padahal mati. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan kata hidup, hidup adalah sesuatu aktivitas makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia hidup karena dia bisa beraktivitas, dia ada dalam seluruh kondisi di mana dia memang benar-benar bisa hadir di bumi ini. Tetapi kalau dia sudah tidak ada di bumi, itu berarti dia sudah mati. Ya, itulah makna kalau kita memperhatikan kata hidup. Saudara, di dalam kehidupan manusia yang selalu menjadi sorotan dalam kehidupan manusia, bukan fisik yang menjadi dominasi, ya. Karena firman Tuhan selalu menyoroti iman atau hati manusia yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kitab Wahyu, ini adalah sebuah firman Kristus. Ketika Yesus Kristus memberikan firman-Nya melalui pewahyuannya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, kalau kita memperhatikan Pulau Patmos adalah pulau kering, pulau di mana di situ tempat pembuangan orang-orang yang memang dihukum oleh kekaisaran Romawi. Nah, Rasul Yohanes salah satunya, dia dihukum atau dibuang oleh Kaisar Romawi pada saat itu di pulau ini. Nah, pulau ini kalau kita memperhatikan, pulau ini adalah pulau yang menghasilkan batu bara. Jadi kalau batu bara itu kita mendekatinya itu terasa panas, tidak ada kesejukan di situ. Jadi lingkungan pulau ini begitu panas dan gersang, saudara-saudara. Jadi di situ tidak akan mungkin tumbuh tanaman-tanaman yang umur pendek. Selalu hanya pohon-pohon yang usianya panjang. Nah, saudara-saudara, kita memperhatikan firman Tuhan ini yang dimana disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, yaitu Rasul Yohanes, dan berfirman dan mengatakan seperti ini. Aku tahu, dikatakan di situ, saya bacakan dulu. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, kata ini kita perhatikan, kata ini aku tahu segala pekerjaanmu. Itu Yesus Kristus Tuhan yang berfirman kepada Rasul Yohanes mengenai jemaat Sardis. Saudara, jemaat Sardis ini adalah bagian daripada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, salah satunya adalah memang kota Sardis ini kota yang terkenal dengan kemakmurannya di situ, ya. Di situ kota itu kota yang ekonominya baik. Orang-orang di situ juga banyak yang kaya, ya, karena ekonomi dan kota itu begitu strategis. Nah, di situ ada jemaat Tuhan yang percaya pada Yesus Kristus hidup di situ. Nah, di tengah lingkungan kota ini adalah kota-kota yang memang telah mendengar Injil, dan sebagian dari penduduk kota ini mereka menjadi
Kristen percaya kepada Yesus. Nah, di dalam perkembangan jemaat ini saudara-saudara, kita memperhatikan mereka satu sisi hidup di dalam kemakmuran ekonomi. Satu sisi juga mereka hidup dalam kasih karunia Kristus Yesus. Nah, kita memperhatikan bagaimana apa yang Yesus Kristus berfirman kepada Rasul Yohanes mengenai jemaat ini. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, jadi pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah seluruh pekerjaan aktivitas, mulai daripada mereka beribadah sampai mereka bekerja di tempat-tempat mereka bekerja. Ya. Jadi kalau kota ini kota yang makmur, ekonominya baik, maka mereka kebanyakan dari jemaat ini adalah mereka kaum businessman atau kaum pengusaha-pengusaha. Nah, mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka orang yang setia beribadah tapi setia rajin juga bekerja, berbisnis. Ya. Namun saudara-saudara, sayangnya, ini perhatikan, sayangnya Yesus Kristus mencela mereka. Di mana celaannya mereka? Di mana Yesus mencela mereka? Dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara, melihat latar belakang jemaat Sardis ini, satu sisi mereka itu rajin beribadah, tapi sisi yang lain juga mereka rajin bekerja. Secara manusia itu sebenarnya sempurna, dikatakan hidup, sukses. Perhatikan, kalau orang rajin beribadah, berdoa, dan rajin bekerja, pasti berhasilkan, berkatnya berlimpahkan. Nah, itulah yang menjadi ukuran-ukuran manusia sekarang ini. Kalau rajin beribadah dan rajin bekerja, dikatakan sudah maksimal. Tapi ternyata Tuhan Yesus berkata, belum mencapai maksimal kalau kalian hanya berkisar di sekitar berdoa, terus bekerja dengan rajin. Nah, kenapa tidak maksimal saudara-saudara? Karena itu hanya untuk kepentingan dirinya mereka sendiri. Contoh, kalau mereka pergi beribadah, mereka berdoa dan untuk mendapatkan kepuasan jiwa. Iman mereka bersukacita, mereka juga hidup di dalam damai sejahtera. Bahagia kan? Iya, oke, bahagia. Lalu yang kedua, ketika mereka rajin bekerja, usahanya pun bertumbuh berkembang, mereka dapat keuntungan dari usahanya. Bahagia juga kan? Iya, bahagia. Itu di mata manusia itu benar. Itu di mata ukuran ilmu-ilmu apapun, ekonomi maupun ilmu-ilmu agama, dikatakan benar. Maka pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak perlu dicela oleh manusia. Tetapi kenapa Yesus Tuhan mencela mereka? Perhatikan alasan-alasannya. Kita memperhatikan, kalau yang pertama alasannya mereka adalah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, ketika mereka rajin bekerja, dapat keuntungan hanya untuk diri sendiri. Jadi mereka mendapat semua berkat-berkat dari Tuhan hanya untuk diri sendiri. Jadi mereka menikmatinya ya untuk diri sendiri. Lalu orang-orang lain atau saudara-saudara lain atau mereka-mereka yang belum mendengar Injil, mereka-mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk sukses dalam ekonomi, itu tidak dipedulikan. Itu dibiarkan terlunta-lunta. Nah, disinilah letak celaannya, saudara-saudara. Saudara, mungkin kalau dari sudut pandang kehidupan manusia seluruh jenis ilmu pengetahuan manusia di bumi, tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang mencela mereka. Namun kalau kita perhatikan, karena mereka hidup untuk diri sendiri, itu yang bisa menjadi celah. Dan yang mencela mereka siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai hukum yang selalu berdiri tegak lurus di depan manusia, ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, hukum inilah yang menjadi celah bagi mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka,
engkau hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati. Nah, hidup yang mereka jalani itu memang benar-benar hidup di dunia, tetapi di mata Tuhan iman mereka mati. Mari kita memperhatikan kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Kita akan membaca sebagai bagian perbandingan bagaimana Rasul Yakobus juga mengajarkan hal yang sama, bahwa kalau seseorang beriman tapi dia tidak mempunyai perbuatan, ialah bagaimana ikut membangun sesamanya dalam hal kehidupan di dunia ini. Maka di sini dikatakan bila tidak terlibat di dalam mempedulikan orang lain, maka dikatakan imannya itu mati. Nah, kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17, bunyinya demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3. Kamu hidup, tetapi sesungguhnya mati. Nah, jadi mati di sini bukan jasmaninya, tetapi imannya. Nah, iman mati di sini kenapa? Wah, dia ternyata dia dapat beribadah, tetapi kenapa itu mati? Nah, perhatikan. Disinilah gejala-gejalanya, ialah dia tidak memperhatikan sikap hidup terhadap saudaranya. Nah, saudaranya yang dia lihat dengan matanya sendiri dibiarkan, katakanlah dalam kondisi kelaparan. Saudaranya dalam keadaan lapar, dia tidak menolong atau memberi bantuan kepada saudaranya. Kita baca selanjutnya di dalam kitab Yakobus pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-22. Selanjutnya kita memperhatikan ayat 22. Bunyinya demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nanti kita melihat kepada ayat 15, dikatakan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, saudara-saudara, jadi di dalam iman, kehidupan ibadah dan kerja, saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa masih ada satu tuntutan untuk menyempurnakan iman. Nah, tuntutan itu ialah apa? Kalau kamu melihat saudara atau saudarimu, nah, apa yang diperhatikan di sini? Kalau kamu melihat dia dalam keadaan dia masih kurang makan atau kurang pakaian, itulah yang menjadi perhatiannya. Nah, jadi kalau sekiranya itu tidak diperhatikan, maka dikatakan, maka engkau mati. Engkau hidup tapi sesungguhnya mati. Nah, itu yang menjadi sorotan permasalahan. Saudara, kita di dalam era ini, kita semua selalu digenjot dengan berbagai kemajuan. Semua orang dituntut untuk maju, ya, maju secara individu. Bagaimana seseorang itu dilatih supaya dia keluar dari krisis ekonomi, contoh. Maka dia berlatih, berusaha, membuat usahanya agar dia bisa berbisnis. Nah, kebiasaan melatih diri itu baik. Tetapi pada akhirnya, karena terbiasa mengasihi diri sendiri, dia terperanjat atau terjerat dengan cinta diri, akhirnya mengasihi orang lain begitu lamban. Nah, ini gejala dunia saat ini. Kita memperhatikan kalau masih banyak orang ragu dan bimbang atau takut menolong orang lain. Kenapa, saudara? Karena dia takut dia mengalami krisis. Kalau saya bantu dia, jangan-jangan saya ini nanti
masuk di dalam lubang lagi krisis yang terjadi. Nah, ini sebuah dilema yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia saat ini. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang menjadi tuntutan firman Tuhan, bahwa menolong orang lain seperti sama saudara kita itu adalah bagian daripada iman. Jadi iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Nah, jadi bagaimana kita keluar dari masalah ini, saudara-saudara? Kita keluar dari sebuah celaan yang Yesus katakan, kamu hidup tapi sesungguhnya mati. Apa kita mau, saudara-saudara? Kita harus mau. Karena ini kalau kita tidak mau keluar dari masalah ini, kita lihat ayat berikutnya. Dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang berikutnya. Kalau seseorang yang tidak mau keluar dari permasalahan yang dikatakan sesungguhnya kamu hidup tetapi sesungguhnya kamu mati, maka apa yang terjadi pada bagian berikutnya dikatakan begini. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, dikatakan di situ, lalu dikatakan ayat yang berikutnya dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, perhatikan, orang yang tidak mau peduli dengan perintah Tuhan, dengan ajaran Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan ini, maka namanya tidak akan ditemukan dalam kitab kehidupan. Ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Maka ikut Tuhan itu harus kita memperhatikan aturan Tuhan, agar nama kita ditulis dalam kitabnya Tuhan. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kita akan mengalami sebuah masalah yang disebut kamu hidup tetapi sesungguhnya kamu mati. Ya, kita berdoa dan juga kita bekerja, tapi semua itu hanya untuk diri sendiri, itu disebut hidup tetapi mati. Nah, ini saudara, kita mau memperhatikan bagaimana menghadirkan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan kehendaki perintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, itu betul-betul ada. Kita tidak hanya berorientasi berpikir untuk diri sendiri. Ini kita mengalami kerugian dan kita sebenarnya bermasalah, saudara-saudara. Tuhan memandang itu sebagai masalah. Kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri, maka perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah bisa dapat berdoa dan beribadah dan bekerja, kita juga harus tahu bahwa apa yang kita dapatkan dari hasil kerja dan dari doa, kita harus tahu bahwa masih ada orang yang belum sempat mendapatkan pertolongan. Itulah yang kita beri pertolongan. Ini saudara, kita belajar iman Kristen. Maka saudara, dalam progres kita terus tentunya akan berkembang, saudara-saudara ya. Kita menjadi seorang Kristen bukan menjadi hanya seorang yang stagnan, tetap dari dulu sampai 30 tahun ke depan kita hanya sebagai orang yang katakan miskin. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kita menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan sejak kita katakanlah mulai mencari pekerjaan, mendapat pekerjaan, sehingga kita bekerja berbisnis 30 tahun. Tidak selamanya kita dalam kondisi minus atau mempunyai hutang atau mempunyai beban. Tapi satu waktu Tuhan memberikan kelegaan berkatnya agar kita juga bisa berpartisipasi menolong orang lain yang sedang juga membutuhkan pertolongan. Nah, ini sirkulasi kehidupan kerohanian kita. Jadi kalau suatu waktu saudara ditolong, suatu waktu saudara sebagai penolong terhadap orang lain. Jadi kita harus tahu semua irama kehidupan ini
bahwa kita kalau sudah diberkati Tuhan, perhatikan, kita juga menolong orang lain. Nah, itulah yang menjadi ukuran hidup kita. Jadi supaya kita keluar dari apa yang disebut kamu hidup tetapi sesungguhnya mati. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, itulah saudara, kita mendapatkan sebuah firman kehidupan. Teologi firman itu selalu mengantarkan kita kepada kehidupan. Firman dan kehidupan selalu menyatu. Jadi kebenaran yang lahir dari firman itu menuntun kita kepada kehidupan. Sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang hidup tapi sesungguhnya mati. Nah, ini saudara yang saya mau bawakan kita kepada sebuah konteks lingkungan hidup iman kita. Jadi kita jangan puas hanya dengan kesuksesan kita semata. Ya, kita tidak boleh berhenti di titik di mana kita disebut orang yang sukses. Tapi kita harus menambahkan satu langkah lagi, yaitu supaya kita disebut berkenan kepada Tuhan. Kesuksesan kita itu dapat dinikmati oleh orang lain yang belum sukses, yang masih membutuhkan pertolongan. Nah, itulah kisaran saudara-saudara firman Tuhan bagi kita di hari ini tentang tema yang saya tampilkan kepada kita. Kamu hidup tetapi sesungguhnya mati. Inilah yang kita bahas hari-hari ini, supaya kita betul-betul membangun kehidupan ibadah kita di dunia ini mempunyai target, mempunyai makna. Tidak hanya kita yang menikmatinya, tetapi orang lain juga menikmati berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan seterusnya. Haleluya.